Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Bersama Yesus kita percaya bahwa kita dapat melakukan segala perkara. Apapun situasi yang Anda hadapi hari-hari ini, tetaplah kuat, semangat, dan jangan menyerah. Sebab Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Mari, hari ini kita bersama-sama masuk dalam penyembahan dengan penuh antusias dan mempersembahkan korban pujian yang terbaik hanya bagi Tuhan. Happy Sunday and God bless you. Haleluya, shalom, shalom, shalom. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dia baik buat saya dan saudara semua GBI Kebon Siri. Sekali lagi shalom, saya percaya ada damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran kita. Dia menjagai setiap kita. Dia melindungi setiap kita. Itu sebabnya biarlah saat ini dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita satukan hati kita menyembah, memuji Tuhan dengan apa yang kita miliki. Mari sama-sama, kalau kita bisa bangkit berdiri, silakan bangkit berdiri. Let's worship the name of Jesus. Hey! Come on, put your hands together. One time.
Kita mau nyatakan nama Tuhan dahsyat. Alright, here we go. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Amin. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus. Ya. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus. Amin. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah, amin, gunung. Katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, dia berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Ayo, bertepuk tangan di atas kepala saudara, come on. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Yuk sama-sama katakan, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat, nama Yesus. Dari pulau-pulau, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari lembah-lembah, gunung, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dahsyat, seluruh bumi sujud, amin. Sing it one more time. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, hey, kau dahsyat, engkau hebat. Yeah. Sama-sama katakan, dari pulau-pulau, here we go. Dari pulau-pulau, lembah, amin, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau, gunung, dari pulau-pulau, gunung-gunung yang tinggi. Sekali lagi, dari pulau-pulau, gunung-gunung yang tinggi, tinggi. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, dia berkuasa, sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah. Katakan, tinggikan namamu. Serukan, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Hey, dia dahsyat, dia hebat. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Tuhan Yesus. Ya, tidak ada yang dapat disamakan dengan Kau ya Tuhan. Engkau hebat, luar biasa. Mari sama-sama rayakan. Ingat kehebatannya, Dia penolong bagi setiap kita.
sama-sama nyanyikan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Oh, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan, kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Ini yang kami imani. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan amin. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, great is our God. Semuanya sorakan. Haleluya. Here we go. Sebab Dia pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. So kami rindukan, oh kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, great is our God, great is our God. Hey, ayo sama-sama serukan. Hey, here we go. 1, 2, 3, hey. Sambil mengangkat kedua tangan, here we go. Hey, sekali lagi, hey. Ayo bertepuk tangan saudara, come on. Put your hands together. Kau besar. Hey. Ini kerinduan kami, kuasa-Mu dinyatakan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Serukan, oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat saat hati menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Hey, great is our God, great. Sing datanglah, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Hey, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God, great is our God, great is our God. Nama-Mu yang layak untuk disanjung, nama-Mu Tuhan yang layak untuk dimuliakan. Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami, Engkau Tuhan yang mengasihi setiap kami. Dan saat ini kami mau nyatakan, ya Tuhan, setiap hembusan nafas kami, setiap detak jantung kami, setiap detik dalam hidup kami memerlukan-Mu, Juru Selamat kami. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu.
Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah ya Tuhan, ya Tuhan. Tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, kami datang Juru Selamat, datang Juru Selamat, berkatilah. Jemaat, mari sama-sama angkat kedua tanganmu. Mari datangi Tuhan dengan penyembahan yang terbaik, yaitu seluruh kehidupanmu. Bukan hanya sekedar lagu, tetapi hidup yang kita persembahkan di altar kudus ya Tuhan. Shandaya rararabakaya raralalalaba. Oh, ini kehidupan kami persembahkan kepada Tuhan. Masa depan, pengharapan kami serahkan kepadamu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Oh, satu-satunya pengharapan, sumber pengharapan kami. Oh, yuk sama-sama katakan satu-satunya, satu-satunya yang ada. Satu-satunya yang amin. Engkau sumber kekuatan, satu-satunya
kami angkat tangan kami dan mengakui bahwa Engkau Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kami akui satu-satunya yang Engkau Tuhan, satu-satunya yang ku percaya. Amin. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Bahwa sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita percaya. Katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan, sumber, amin, sumber kedamaian. Ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan, Engkau Tuhan memberkati setiap kami. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, kami tahu sesuatu yang besar terjadi di dalam batin kami. Tuhan mengerjakan perkara-perkara ajaib. Dan kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semua, ada pertanyaan, apakah kita menyembah satu Allah atau tiga Allah? Berapa banyak kita di sini yang masih bingung bahkan mempertanyakan doktrin Allah Tritunggal? Apakah kita setuju atau tidak setuju? Saudara, ajaran Tritunggal adalah ajaran yang Alkitabiah. Ayat-ayat dalam Alkitab secara jelas menunjukkan konsep ini sekalipun tidak menggunakan kata Tritunggal. Istilah Tritunggal sendiri dirumuskan oleh bapak-bapak gereja pada Konsili di Nisea tahun 325 dan telah digunakan oleh gereja selama ribuan tahun untuk menjelaskan pribadi Allah. Namun yang perlu dicatat adalah kita tidak bisa memahami Allah dengan sempurna. Kita hanya dapat memahami Allah sejauh mana Ia menyatakan dirinya kepada kita. Dan konsep Tritunggal yang telah dirumuskan ini adalah kompilasi konsep pernyataan diri Allah yang tercatat dalam teks Alkitab. Lalu sekarang, yang sering menjadi pertanyaan, apakah orang Kristen menyembah satu Allah atau tiga Allah? Secara tegas, doktrin Kristen menjawab bahwa kita menganut monoteisme yang artinya hanya menyembah satu Allah. Orang Israel sendiri mendeklarasikan keesaan Allah ini sebagaimana ditulis dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Esa menunjukkan tunggal atau satu. Deklarasi ini kemudian dikonfirmasi oleh ayat-ayat dalam Perjanjian Baru. Namun di lain pihak, kata Elohim justru bersifat jamak. Perjanjian Baru juga menyebutkan bahwa ada 3 pribadi Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Sebagai contoh adalah peristiwa ketika Yesus dibaptis. Dalam peristiwa tersebut terlihat ada pemisahan yang jelas, yaitu Yesus sebagai anak yang dibaptis, Bapa berbicara dari sorga, dan Roh Kudus turun seperti burung merpati ke atas Yesus. Tentu pemahaman kekristenan ini adalah suatu pemahaman yang unik dan sulit dicerna. Maka istilah Tritunggal menjadi jawaban dari permasalahan ini. Kita menyembah satu Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pengertian Tritunggal sendiri berarti Allah itu esa dan memiliki 3 pribadi yang sama kekal dan sederajat. Sama dalam hakikat tetapi beda dalam pribadinya. Satu hakikat, 3 pribadi. Jadi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Tidak ada 3 Allah melainkan satu Allah. Doktrin Tritunggal ini telah disepakati dan digunakan oleh seluruh aliran Kristen arus utama seperti Pentakosta, Protestan, Katolik, dan lain-lain. Sehingga dapat menjadi alat ukur apakah sebuah gereja menggunakan doktrin yang benar atau tidak. Adapun dalam sejarah pernah ada beberapa pemahaman yang salah terkait doktrin Tritunggal. GBI sendiri lewat pengakuan iman, pengajaran dasar, dan tata gereja GBI secara jelas menganut pemahaman Tritunggal, yaitu satu hakikat, 3 pribadi. Ketiga pribadi Allah dalam Allah Tritunggal sendiri juga memiliki peran yang spesifik. Misalnya, Bapa sebagai pencipta dan pemelihara, Anak sebagai pendamai dan penyelamat, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita dan bekerja di hati kita. Lalu sekarang saudara, jika memahami Allah sesulit itu, bagaimana mungkin kita bisa menginjil agar orang-orang bisa bertobat dan menerima keselamatan? Bicara mengenai keselamatan adalah hanya dalam percaya kepada Yesus Kristus. Setelah seseorang percaya, bertobat, dan menerima Tuhan Yesus, barulah perjalanan mengenal dan memahami Allah Tritunggal dimulai. Maka dari itu, sambil terus memahami kekayaan dan kebesaran Allah Tritunggal, kita juga harus terus memberitakan Yesus Kristus kepada dunia. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GBI MNC yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menyapa Anda dalam ibadah hari ini. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Pembentukan Tuhan. Mari kita akan baca Yeremia 18 ayat 1-6 yang berbunyi demikian. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Saudara sekalian, pada waktu saya membaca ayat ini, ada beberapa kebenaran rohani yang saya dapatkan dan saya ingin bagikan untuk saudara pada hari ini. Yang pertama, Tuhan sering berbicara kepada kita melalui hal-hal yang biasa. Nah, seringkali kita berpikir bahwa kalau Tuhan bersuara kepada kita, itu harus melalui cara yang spektakuler. Misalnya, melalui guru yang menggelegar, melalui penglihatan yang menyilaukan mata, atau setelah kita berdoa 1 jam, tiba-tiba kita mendengar suara di telinga, audible, atau di hati kita. Hai anakku, dengarkanlah firman-Mu. Walaupun Tuhan bisa melakukan hal itu, tetapi Tuhan seringkali berbicara kepada umatnya melalui cara yang sederhana. Kepada Nabi Yeremia Tuhan berkata, "Yer, kamu pergi ya ke rumah tukang periuk dan kamu lihat apa yang dia kerjakan, nanti aku akan berbicara kepada kamu." Saudara,
Yesus juga seringkali menggunakan hal-hal yang sederhana dan biasa. Dia berkata, lihatlah burung di udara, tidak menanam, tidak menyiram, tapi Bapa pelihara. Masa kamu khawatir? Masa kamu takut? Kamu lebih berharga dari burung. Lihat bunga di padang, begitu bagus warna-warninya, berdandan luar biasa. Maka kamu juga tidak perlu khawatir, seakan Bapa Surgawi tidak bisa mendandani kamu. Firman Tuhan juga berkata kepada orang yang malas, hai pemalas, pergilah kepada semut dan belajarlah, berlakulah bijak. Tuhan memakai hal yang sederhana, bahkan semut yang sangat kecil, untuk mengajarkan perkara-perkara yang dalam kepada kita semua. Karena itu betapa pentingnya untuk kita menghargai hal yang tampaknya sederhana dalam kehidupan ini. Saya ingat ada seorang ibu rumah tangga yang sibuk untuk mengurus keluarga, melayani suami dan beberapa orang anaknya, sehingga dia tidak bisa pergi ke gereja setiap hari, melakukan pelayanan misi dan sebagainya. Namun dia adalah seorang yang rohani. Dia suka berdoa. Di mana doanya? Di rumahnya. Dia sering berdoa justru di dapur. Misalnya ketika dia menyalakan kompor, dia berkata, Tuhan, seperti api menyala pada kompor ini, biarlah rohku berkobar-kobar, menyala-nyala karena kecintaan kepada Kristus. Kalau dia memasak, lalu kemudian dia membubuhkan garam supaya sup tidak menjadi hambar, dia juga berkata, Tuhan, jadikan aku seperti garam dunia, memberikan rasa kepada lingkungan yang ada di sekitarku. Kalau dia sedang mencuci baju daripada keluarganya atau mencuci piring, dia juga berkata, Tuhan, sama seperti aku mencuci pakaian ini, kiranya Tuhan juga membersihkan hatiku, pikiranku, mulutku yang kotor, sehingga menjadi bersih di hadapan-Mu. Ini doa yang sederhana, doa dapur, tapi doa ini berkenan kepada Tuhan. Saudara, karena itu mari kita minta kepada Tuhan agar kita punya hati yang peka untuk melihat hal yang tampaknya biasa. Itu merupakan anugerah Tuhan yang ajaib yang kita perlu syukuri di dalam kehidupan. Mungkin saudara jarang bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Apalagi kalau kita memikirkan sesuatu secara lebih jauh. Jantung kita misalnya. Ini adalah pompa kecil yang ajaib. Yang bisa memompa dan mengalirkan lebih kurang 4,5 liter darah setiap menit. Itu artinya ada 270 liter darah yang dialirkan, disirkulasikan ke seluruh tubuh kita dalam 1 jam. Dan itu sama dengan 1 tangki besar darah yang mengalir dalam tubuh kita. Paru-paru kita juga mengembang mengempis 18 kali setiap menit. Itu artinya sekitar 1080 kali setiap jam atau 25.000 kali setiap hari. 750.000 kali setiap bulan, 9 juta kali setiap tahun. Bukankah ini anugerah Tuhan yang sangat luar biasa? Apalagi jantung dan paru-paru kita itu digerakkan oleh otot tak sadar. Jadi kita tidak harus memberikan perintah langsung, baru jantungnya bergerak, paru-parunya mengembang mengempis. Kalau kita harus memberikan perintah terlebih dahulu, waduh, repot kita, celaka kita. Sebab waktu kita tidur, jantung kita akan berhenti. Begitu tidur, langsung kita bilang jalan. Mulai duk, duk, duk. Begitu ngantuk lagi, berhenti lagi, jalan. Duk, duk, duk. Dia digerakkan oleh otot tak sadar. Beda dengan tangan dan kaki. Tangan saya itu digerakkan oleh otot sadar. Kalau saya bilang, naikkan tangan, dia baru naik. Turunkan tangan, baru turun. Kaki juga bisa jalan ke sana kemari karena diperintahkan oleh otak dengan otot sadar. Coba bayangkan kalau Tuhan menciptakan terbalik. Jantung dan paru-paru digerakkan oleh otot sadar, tangan dan kaki bergoyang sendiri karena digerakkan oleh otot tak sadar. Betapa kacaunya kehidupan ini. Saudara, jadi mari kita sadar pemeliharaan Bapa Surgawi itu dahsyat di dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan seringkali menyapa kita bukan melalui nubuat-nubuat hamba Tuhan yang hebat, tapi melalui hal-hal yang kecil, tapi menyentak kita karena kita tahu Tuhan sebetulnya sedang berbicara atau mengajar kita tentang satu hal. Saya ingat satu kali saya pergi ke gereja dalam ibadah minggu pagi hari itu, saya harus melayani sepanjang
ibadah sampai malam, saudara. Dan ketika saya turun dari mobil, saya tarik kaos kaki saya yang melorot. Rasanya udah agak longgar. Saya pikir, aduh, kaos kaki saya ini agak kurang nyaman. Mestinya saya beli kaos kaki baru dah. Cuma rasanya nggak sempat hari ini. Saya udah nggak pikir terlalu panjang, saudara. Saya masuk tempat ibadah, saya berkhotbah, dan setelah selesai menyambut jemaat di pintu keluar, menyalami mereka dan berkata, "Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati sampai minggu depan." Tiba-tiba ada seorang ibu tua mendekati saya dan dia bilang, "Pak Pendeta, saya mau kasih sesuatu untuk Bapak ya. Maaf harganya murah, tapi kiranya Bapak terima." "Oh iya, terima kasih." Dia kasih 1 kantong kresek, saudara. Dan setelah semua jemaat pulang, saya duduk di ruangan untuk menunggu ibadah berikutnya. Saya buka. Dan saudara tahu isinya apa? Sepasang kaos kaki. Saya tidak pernah terima pemberian sepasang kaos kaki. Hari itu ada orang yang memberinya. Dan saya berpikir begini, aduh, saya itu kan tadi baru mikir soal kaos kaki. Belum sempat pergi ke toko, bahkan belum sempat ngomong sama siapapun, cuma terlintas. Terus terang berdoa juga enggak, saudara, untuk kaos kaki, karena saya pikir ini kan masalah kecil. Tapi ternyata Tuhan memberikan melalui seorang anaknya yang tidak pernah saya duga. Waktu saya mengalami itu, saya hampir menangis karena seakan-akan Tuhan berkata begini, "Kamu lakukan saja tugasmu, melayani umatku dengan baik, memberi mereka makanan rohani. Soal urusan kaos kaki, kecil, aku yang siapkan bagimu." Saya percaya tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Tapi tidak ada masalah yang terlalu kecil yang Tuhan juga abaikan. Tuhan seringkali berbicara kita melalui hal-hal yang sederhana. Tetapi itu mengingatkan kita akan kebesaran Tuhan. Apakah saudara mau memiliki hati yang peka untuk mengalami semuanya itu? Yang kedua, Tuhan ternyata bisa mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Ketika Yeremia melihat bejana tanah liat itu rusak, maka dibentuk kembali menjadi bejana yang lain yang baik menurut pandangan mata daripada sang penjunan atau dari tukang tanah liat tersebut, tukang periuk itu. Bejana yang rusak diolah menjadi sesuatu yang indah. Dari sini saya melihat bahwa kegagalan itu bukan kehancuran total. Kan ada rencana Tuhan yang indah di balik semuanya. Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Aku ini tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan." Saya yakin orang besar itu bukan orang yang tidak pernah gagal. Tetapi orang yang walaupun gagal tetap optimis, percaya bahwa Tuhan bisa mengubah kegagalan menjadi keberhasilan karena masih ada harapan di dalam dia. Adam pernah gagal makan buah bersama dengan Hawa pada dilarang Tuhan. Musa apalagi pernah membunuh orang, saudara. Daud pernah berzina dengan Betsheba, istri Uria. Petrus pernah menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Tetapi walaupun kita pernah gagal, jangan kita bilang, hancur hidup saya, udah kagok, udah saya terus saja hidup di dalam dosa. Kita harus berhenti dan kemudian berkata, "Tuhan, berperbarui hidup saya, ubah hidupku menjadi baru." Seperti tanah liat diolah kembali menjadi bentukan yang indah. Saya membaca kisah seorang di Amerika Serikat bernama Walt Disney yang pernah dipecat sebagai editor surat kabar karena pimpinannya berkata orang ini kekurangan ide. Tapi ternyata dia punya ide yang dahsyat, saudara. Dan dia bisa membangun Disneyland, taman bermain untuk semua lapisan usia yang terus bertahan dan laku sampai hari ini. Thomas Alva Edison itu pernah dikeluarkan dari sekolah karena dia dianggap murid yang dungu, suka melamun. Tapi dia sekarang dikenal sebagai penemu terbesar di sepanjang sejarah. Ada banyak hal yang luar biasa yang dia temukan dalam hidupnya. Ludwig von Beethoven, guru musiknya
yang mengajar dia berkata, ini anak payah, nggak punya bakat. Tapi ternyata dia menjadi komposer yang hebat, Beethoven. Saya ingat juga sebuah kisah, ada seorang mahasiswa teologi di Skotlandia belajar Alkitab. Tapi kemudian ketika dia harus menyampaikan khotbah pertama di sebuah gereja desa sebetulnya, nggak terlalu banyak orang, tiba-tiba dia kehilangan konsentrasi. Dia nggak bisa ngomong, dia lupa bahan khotbahnya. Dia mencoba menguasai diri, tapi nggak sanggup. Beberapa menit dia terdiam, jemaat bingung kenapa ini yang khotbah diam aja. Lalu dia lari, saudara, keluar dari gereja dan nangis di luar. Dia bilang, saya nggak mungkin jadi hamba Tuhan. Saya nggak bisa khotbah. Saya nggak tahu apa yang saya harus ucapkan. Tapi di kemudian hari, dia dikenal sebagai salah satu misionaris terhebat di dalam sejarah penginjilan di Afrika. Karena dia memenangkan begitu banyak orang. Nama orang ini adalah David Livingstone. Saudara, kegagalan bukan akhir. Tuhan bisa mengubah kegagalanmu menjadi keberhasilan. Tahukah saudara, kita bisa saja mengalami kegagalan dalam studi, dalam cinta, dalam usaha, dalam rumah tangga. Tapi kalau engkau datang kepada Tuhan, Tuhan bisa memulihkan kehidupan saudara. Yang penting kita jangan terlalu khawatir, terlalu takut, sehingga tidak mau lagi mencoba yang baru. Tahukah saudara, menurut para pakar, kumbang itu tidak bisa terbang karena sayapnya terlalu tipis dibandingkan dengan badannya yang besar. Beda dengan lalat. Lalat memang sayapnya tipis tetapi badannya juga ringan. Jadi menurut para ahli, kumbang tidak bisa terbang. Tapi saudara tahu, kumbang bisa terbang atau tidak? Bisa. Kenapa? Karena dia tidak pernah dengar pendapat para ahli. Dia nggak peduli dengan nasihat para pakar. Yang dia tahu, Tuhan menciptakan saya dengan sayap. Dan sayap gunanya untuk terbang. Begitu juga walaupun kau gagal, engkau bisa tetap terbang tinggi mengatasi semua tantangan dalam kehidupan ini. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa yang Anda anggap buruk hari ini bisa menjadi indah di tangan Tuhan. Satu kali ada seorang anak yang disuruh orang tuanya yang sedang sakit keras untuk pergi ke apotek dan membeli obat, saudara-saudara. Obat itu berupa cairan. Dan anak itu kemudian membawa cairan itu dalam botol, dia lari ke rumahnya, ingin cepat-cepat memberikan kepada orang tuanya supaya orang tuanya minum obat ini dan diharapkan segera sembuh. Tapi karena tidak hati-hati, ternyata dia jatuh di jalan, ada batu, botol yang berisi obat pecah. Waduh, pada dia udah nggak punya uang lagi untuk membeli obat yang lain. Waduh, dia pulang kembali ke apotek itu nangis. Dan waktu apoteker yang tadi menyerahkan obat kepada si anak melihat, dia bilang, kenapa nak nangis? Waduh, apotekernya ini juga sangat cemas, saudara sekalian. Apakah engkau sudah minumkan itu obat kepada orang tuamu? Belum, Pak. Itu obatnya juga pecah botolnya di tengah jalan. Wah, orang ini bilang, oh syukur. Dia peluk malah anak itu. Anak itu jengkel juga. Botolnya pecah kok malah syukur. Dia bilang, sorry ya, saya tadi karena banyak pesanan itu salah menaruh yang saya kasih kepada kamu itu disinfektan. Dan itu bahaya sekali kalau diminum, bisa mati. Untung botolnya pecah. Apa moral story yang kita bisa dapatkan di sini? Apa yang kita anggap buruk, ternyata Tuhan bisa ubah menjadi kebaikan. Kalau botolnya tidak jatuh dan pecah, mungkin bahaya mengancam orang tua tersebut. Saudara, karena itu percayalah, Tuhan punya rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Saya juga pernah membaca kisah ada seorang pemuda di Amerika yang mengalami pemberhentian hubungan kerja. Dan dia duduk-duduk di pinggir jalan. Dan dia lihat ada kendaraan-kendaraan mengangkat drum berisi minuman. Tapi karena drumnya itu agak bergoyang-goyang di dalam kendaraan itu, maka sebagian dari minuman itu tercecer keluar. Anak muda ini kemudian punya ide.
Sebetulnya kalau pakai drum gede-gede itu lalu kemudian orang mengambilnya dengan gelas kan ya banyak yang bisa tercecer. Gimana kalau orang itu membuat minuman dalam botol dan orang bisa meminumnya sesuai dengan takarannya aja. Satu botol, nggak usah satu drum begitu. Lalu dia datang kepada pimpinan perusahaan, dia bilang, saya punya ide yang kalau ide saya dikembangkan, maka pasti perusahaan ini akan berlipat-lipat keuntungannya. Kalau setuju dan bisa berhasil, saya minta royalti saja. Sekian persen, 0, sekian persen. Kecil saudara jumlahnya. Tapi kalau penjualannya banyak, wah ini akan laris luar biasa. Idenya apa? Oh enggak, janji dulu kalau ide saya dikasih tahu kan nanti kamu malah ambil tuh ide. Akhirnya disepakati, oke, kalau memang ide kamu bagus, bisa laris, kamu dapat royalti sekian. Lalu dia ucapkan hal itu, minuman di dalam botol. Orang bilang mana bisa, nggak ada yang melakukannya. Gimana kita coba? Dan setelah dicoba, laris sekali. Dan itulah sejarahnya The Coca-Cola Bottling Company. Perusahaan Coca-Cola yang maju luar biasa karena mengemas minuman itu di dalam botol. Itu terjadi karena si pemuda itu diberhentikan dari kerjaan. Lalu ide yang hebat itu muncul. Saudara, jadi percayalah Tuhan bisa mengubah kegagalanmu menjadi keberhasilan. Dan yang ketiga yang terakhir, melalui pembacaan ayat ini, saya juga percaya bahwa Tuhan ingin membentuk kita menjadi bejana kemuliaannya. Karena firman tadi berkata, apabila ada bejana yang rusak, tidak baik, maka diolah kembali menjadi bejana yang indah, yang harganya juga tentu jauh lebih mahal daripada yang semula. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang mulia. Tanah liat itu kan adalah sesuatu yang kotor, tidak berarti. Coba kalau saudara ulang tahun, lalu saya kasih hadiah, tanah liat gitu. Saudara bilang, aduh ini menghina saya, ngapain kasih tanah. Tapi setelah dibentuk oleh ahlinya menjadi bejana yang indah, itu akan bernilai. Saudara, kalau saudara lihat di museum-museum, itu kadang-kadang ada keramik porselen, ya bejana-bejana yang harganya tak terkira karena sudah dari dinasti Ming misalnya, atau dari kerajaan mana. Itu semua dasarnya kan dari tanah liat biasa, tapi mengalami proses pembentukan. Begitu juga Tuhan mau membentuk kita sehingga kita berkenan kepada Dia. Kalau di sini ada sekeping baja yang harganya ya katakan 100.000 rupiah. Lalu kita jadikan tapal kuda. Kita bisa bayar atau jual dengan harga katakan 500.000 rupiah. Tapi kalau itu dibentuk menjadi pisau lipat yang eksklusif, kita bisa jual 1 juta rupiah. Tapi kalau sekeping baja itu diproses lebih lama, lebih sulit, lebih rumit, menjadi arloji yang mereknya Rolex, harganya bisa ratusan juta rupiah. Sesuatu yang tampaknya sederhana ketika diproses, akhirnya menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Saudara tahu ada banyak ibu-ibu terutama senang dengan perhiasan, antara lain mutiara. Tapi bagaimana orang bisa mengambil mutiara? Mutiara itu kan dihasilkan oleh sejenis kerang atau tiram, saudara. Kalau ada pasir yang masuk kepada tiram atau kerang itu, maka dia mengaduh, refleksnya kurang cepat. Dan baru dia menutup cangkangnya itu. Tetapi ketika dia sakit, dia akan mengeluarkan cairan untuk menetralisir rasa sakit. Semakin sakit, semakin banyak cairan yang keluar. Cairan itu lama-lama menggumpal, mengkristal, dan itulah yang kemudian diambil oleh orang. Sebutir mutiara. Jadi apa itu mutiara? Hasil tangisan seekor kerang, saudara. Nah, ada hal-hal yang menyakitkan dalam proses pembentukan. Tetapi no cross, no crown. Tidak ada salib, tidak ada mahkota. No pain, no gain. Tidak ada nyeri, penderitaan. Tidak ada keuntungan, kemenangan yang kita dapatkan. Nah, jadi mari kita sadar bahwa Tuhan ingin memakai kita menjadi alat kemuliaannya melalui proses yang Dia kerjakan. Kalau saya baca dalam 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29,
Ternyata orang-orang yang dipakai Tuhan itu just ordinary people. Orang-orang biasa saja. Dikatakan begini, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Tujuannya apa? Ayat 29. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Tuhan atau di hadapan Allah. Nah, saudara sekalian, dari sini kita melihat kita orang biasa, tapi kalau kita izinkan Tuhan membentuk hidup kita, kita akan menjadi alatnya yang mulia. Di abad 19 ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia sering KKR di berbagai gereja, bahkan di tanah lapang. Ada seorang wartawan yang ateis sebetulnya, ingin mengetahui apa rahasia kehebatan dari komunikasi D.L. Moody. Apakah bahasanya yang terstruktur dengan baik, kosakata yang dia pilih, kecerdasannya. Jadi dia mengikuti acara kebaktian besar yang dilayani oleh D.L. Moody. Dan setelah dia mengikuti, besoknya dia tulis di koran. Rahasia kehebatan D.L. Moody. D.L. Moody ternyata tidak ada apa-apanya. Wah, dia tulis begitu, saudara. Padahal D.L. Moody ini menjangkau jutaan orang bertobat bagi Kristus. Ditulis tidak ada apa-apanya. Waktu D.L. Moody membaca tulisan koran itu, dia bilang kepada temannya, memang benar dia, saya nggak ada apa-apanya. Tapi Tuhan yang ada di dalam saya, itu yang ada apa-apanya. Saudara, izinkan Tuhan menjamah hidup kita yang sederhana, bagikan bejana tanah liat. Tapi di dalamnya ada permata yang berharga, harta yang sangat luar biasa, yaitu kehadiran Roh Kudus. Sehingga hidup kita bisa dipakai untuk menjadi alatnya. Ada seorang buruh di Inggris yang ingin melayani Tuhan. Lalu dia tanya, Pak Pendeta, apa yang saya bisa lakukan untuk melayani? Pendeta bilang gini, kamu pulang ke rumah, ambil sebuah buku tulis, bagi 3 kolom. Lalu pada kolom pertama tulis nomor. Kolom yang kedua tulis nama orang yang belum mengenal Yesus. Lalu kamu doakan. Kalau bisa kamu injili sampai mereka bertobat. Dan kolom yang ketiga tulis kapan mereka bertobatnya. 40 tahun kemudian buruh ini meninggal. Dan di tempat tidurnya orang menemukan catatan, sebuah buku yang sudah kumal, lusuh, tapi di dalamnya ada lebih kurang 2.450 nama orang yang dia catat dan dia doakan supaya bertobat terima Yesus. Dan pendeta yang melayani penguburan orang ini melihat ternyata anggota jemaat dari gereja yang dia layani, sebagian besar adalah orang-orang yang namanya dicatat di dalam buku daripada si buruh ini dan dia doakan sehingga bertobat. Saudara, dia hanya buruh sederhana, bukan orang kaya. Tapi ketika dia melakukan tugas yang mulia, dia menyerahkan hidup untuk Tuhan, Tuhan bisa pakai secara luar biasa. Dalam Roma 9 ayat 20 dan 21 firman berkata, siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Ayat 21, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi itu kan tergantung dari tukang periuk itu. Ya, tanah liat dia mau jadikan asbak yang murah atau dia mau jadikan guci antik yang besar dan mahal harganya, itu kan mau-maunya tukang periuk. Begitu juga Tuhan bisa memakai kita menurut kemauannya. Nah, kalau saudara mau dipakai Tuhan, dipakainya untuk tujuan biasa atau tujuan mulia. Kalau saudara bilang untuk menjadi tujuan yang mulia, ya kembali pada kedaulatan Tuhan. Tapi ada persiapan yang kita harus lakukan supaya kita dipakai menjadi tujuan yang mulia. 2 Timotius 2 ayat 20 dan 21 berkata begini.
Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ayat 21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa dipakai menjadi alat Tuhan yang mulia? Kita harus menguduskan diri, hidup benar, meninggalkan segala dosa. Seperti Maria, wanita desa yang sederhana, yang bertunangan dengan Yusuf, sudah merencanakan pernikahan. Tetapi Tuhan mengintervensi hidupnya. Maria, kamu akan melahirkan Yesus. Wanita ini menjaga kesucian. Dia taat, dia berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Dan karena dia menyucikan dirinya, taat kepada firman, dia menjadi ibu sang juru selamat. Sehingga sampai hari ini, Bunda Maria sangat dihormati oleh setiap orang. Saudaraku, maukah engkau dipakai menjadi alat kemuliaannya? Tuhan bisa berbicara kepada saudara melalui hal yang sederhana. Pekalah. Tuhan bisa mengubah kegagalanmu menjadi keberhasilan. Jangan khawatir, berharaplah kepada Tuhan. Dan Tuhan juga ingin memakai engkau menjadi alat kemuliaannya. Serahkan hidupmu menjadi bejana yang kudus dan bersih, agar Tuhan memakai kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Dan biarlah kami sungguh-sungguh menjadi orang yang terinspirasi karena firman. Tuhan menyapa kami hari lepas hari. Bukan melalui mujizat spektakuler, tapi hal-hal biasa yang kami syukuri karena kami sadar itu adalah bentuk kasih dan perhatian Tuhan. Kalau ada di antara kami yang mengalami kegagalan, biar kami tidak frustrasi, apalagi mau bunuh diri. Kami yakin Tuhan bisa mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Bahkan lebih daripada itu, pakailah kami menjadi bejana yang berguna untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Biar kami dikuduskan, hidup kami dibersihkan, sehingga Engkau bisa melakukan perkara dahsyat dalam hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang menerima firman ini dalam nama Tuhan Yesus. Biar hidup kami menyenangkan Engkau. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam sehati, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Mesbah Pagi via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Kecuali hari libur nasional, Mesbah Pagi akan diliburkan. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Ibadah minggu depan akan diadakan ibadah onsite dan merayakan hari ulang tahun GBI Kebon Siri yang ke-18. Untuk ibadah onsite minggu depan, pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, ibadah akan dimulai pukul 10 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Gunawan Wongso Wijoyo. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom melalui YouTube channel GBI Kebon Siri pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 pukul 6 pagi bersama Aruna Wiryo Lukito dan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan dapat mendaftarkan diri di nomor berikut ini. Demikianlah GBI Kebon Siri News Flash hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Terima kasih untuk pembicara yang telah menyampaikan firman Tuhan di ibadah online pada hari ini. Tuhan memberkati keluarga dan pelayanannya. Kami juga berdoa,
untuk Gembala Sidang Bapak Pendeta Niko Nyotora Harjo dan keempat wakil gembala, Gembala Cabang GBI Kebon Siri dan Gembala-Gembala Kul. Biar Tuhan memberkati dan Tuhan mengurapi mereka senantiasa. Kami berdoa untuk jemaat GBI Kebon Siri dan semua yang telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus memberikan hikmat dalam segala usaha dan pekerjaan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak muda, generasi Yeremia, agar Tuhan bangkitkan menjadi terang bagi generasi ini. Kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia, Tuhan pulihkan dari COVID-19 dan ekonomi bangkit kembali dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pemerintahan, presiden, wakil presiden, menteri dan gubernur dan bupati serta sampai kepala desa diberi hikmat Tuhan dalam menjalankan pemerintahan. Takut akan Tuhan turun atas mereka, damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia, dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Mu. Mari arahkan hati kita dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat GBI Kebon Siri dan jemaat yang mengikuti ibadah online, terimalah perlindungan, damai sukacita, dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Jemaat yang sudah terima berkat Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku. Amin. Oh, dan kiranya tanganmu menyertai setiap kami, dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa kami dan seisi keluarga kami. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.